Kering sudah rasanya air mataku, lalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumah dan bumi. Lumayan sok ini. Apa aja? Sok kidein ko. Sok kidein mo po aja. Sama Wala si Kol, wala ito kasanayan si Kol. Solowe ko dunia miola ko sok ki ongku tulo ko tong samo mah. Ko di mana bio ko? Entah. Itu itu. Kamu kan? Bio lah. Nah ya. Dan dia kan? Yang bawa ya. Kau belum lihat nak? Kau? Jangan. Kau ditimbang. Kau ditimbang. Oh. So, kan dia ambil. Nampak punya awak mau minyak ambil. Mana leh? Hello. Iyo deh. Hidup semakin sulit. Monday, Tuesday, Wednesday. Apa je tak? Mbak aja cerita ko ha. Tak ada cerita dah. Lenjat saya melihatnya ha. Sarap segini banyaknya. Ikut tak sama. Banyak mana saroknya lihat sampai ambo busuk. Ambo makanan ambo memang hari sarok nak. Tapi kalau nak sebanyak kau aja lo makannya lah kau. Ikut Kau bisa ada kau? Tidak sarok kau dah. Apa kau? Piti. Piti maan lo piti kau. Kau ditimbang. Oh, ditimbang jadi pitinya nak. Oh, ya santing kamu ya. Izin lo ya. Ya biar kata ya. Biar. Biar lah barang ketujuh. Aku bawa apa pambiak lah. Sampah. Alah. Untuk membeli. Kau kolak jangan biar. Ini besar kau. Ya. Lah. Ya. Biar dah. Apa ni dia beri-beri kat rumah saya ni? Tu cik. Tolong aku. Ya Allah, hai apa pasal ni? Kenapa banyak sampah kat depan rumah saya? Hai, siapa yang letak sampah kat sini? Tak, siapa letak? Tak tua, kerja tua. Hei, awak siapa? Oh, siapa? Ya, awak siapa? Tak tahu. Ini kenapa sampah dekat rumah saya? Tak sedap dipandang, baunya pun sampai masuk dalam bilik saya tahu. Itu karena hidung Cik Aziz dekat sama mulut tu. Awak jangan cari pasal, saya marah tahu. Saya tak terima kalau macam ni. Kalau tahu pemerintah kita ni ada hukuman untuk orang-orang yang tak ikut aturan pemerintah tahu. Tak tahu. Tak tahu, awak nak tahu? Tak. Awak nak tahu tak? Mau tahu. Patutlah lemah sangat cara berfikirnya. Awak tu tunggu kat sini, Etek. Etek tunggu je kat situ. Ya. Saya nak bawa orang yang faham sangat tentang macam badan hidup dengan bersih, dengan sehat, bukan macam ni. Tahu? Tapi dah dihukum kan? Awak diam je. Ya, kejap ya. Awak nak yatim piatu. Tunggu je, saya cakap. Banyak cakap betul. Hidup dah sulit. Pencarian sulit. Sai lah. Badan tak balik sulit. Sai lah. Cik Aziz lah wangi lah kau. Ha. Jom sini. Cik Indra, jom sini. Mana tadi ada juga asisten dia. Cik Indra ni mana tadi? Ada. Dia ada cakap masuk sini. Ha, ini dia. Ini Apa cerita? Pak Dokter. Apa ini bukan Pak Dokter? Sini. Duduk dulu. Pak Wali Kota. Bukan Pak Wali Kota. Sembarang duduk. Duduk dulu. Hei, ini saya ni banyak. Saya ni banyak makan hati ni. Pak Indra, Ya. beliau ini ni kepala dinas Perkim tahu di pemerintah Kota Pekanbaru. Oh, tukang tembak. Ya Allah, Perkim, perumahan dan pemukiman. Hai, Pak Indra, ini saya pening Pak Indra. Tengok apa ni Pak Indra ni, tengok. Sampah bau ledah.
Tolonglah bagi pemahaman mereka nih Pak Indra, macam mana supaya kampung kita nih tak berbau dan banyak sampah macam nih Pak Indra. Oh iya betul. Dengar apa baik, dengar apa baik. Teh, ente Ya. jualan. Iya Pak. Apa? Etek menggalas. Menggalas. Nah, macam-macam Pak, ada sindur. Kalau juga aku mau kok. Eko mau pe sampah Pak Kades. Iya. Yang penting sehat kan. Iya, alhamdulillah. Apa dokter? Ambo pengusaha Pengusaha. perbotolan. Kurang Pak. Ini Pak Kadis, kadang mereka ini buat pening saya. Lingkungan dah bersih jadi kotor macam nih. Oh iya. Jadi gini. Nah, Jadi di Kota Pekanbaru nih tahun 2017 tuh kita identifikasi ada 113 hektar kawasan kumuh. Nah ini nih, etek nih termasuk di kawasan kumuh nih. Ini orangnya nih kan maksudnya, bukan Tapi orangnya. wajah saya enggak kumuh Enggak Pak. kumuh, Teh. Saya bukan Kinclong kalau etek Oh iya, nih. belum. Jadi Enggak boleh bohong Pak. Mesti jujur puasa Pak Kadis. Itu dia. Jadi macam mana Pak Kadis, sila lanjut. Jadi 2017 tuh wali kota kita Pak Dr. Firdaus Iya, SPNT saya. menetapkan SK kawasan kumuh. Mhm. Jadi luas dia itu di kota ini 113 hektar. Jadi dari 2017, 2018, 2019 udah terus kita tingkatkan supaya apa? Supaya kawasan kumuh nih bisa habis cuy. Berkurang terus setiap tahun. Nah, sekarang nih tahun 2022 nih tinggal sekitar 8,9 hektar. Oh, tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Mhm. Nah, tapi dengan catatan kalau etek nak mengurus lingkungan dengan baik, Ocu ndak membuang sampah sembarangan, artinya kawasan kumuh itu akan tetap bertambah gitu. Dengar tuh kalian, dengar tuh. Aku itu membersihkan lingkungannya, yang buang sampah itu. Gila juga lagi dengarkan Pak Kadis tuh. Lanjut Pak Kadis. Nah, jadi ada beberapa kriteria kawasan kumuh nih. Yang pertama tuh rumah dia nih lah, nih. Di situ tersangkut. Nah ini bukan rumah Pak Kadis, apa? ini posko ronda di kampung kami. Rumah dia nih. Di situ tersangkut apung, Betul, tersangkut betul. sarung, tersangkut baju gitu ya. Nah, terus yang kedua sanitasinya. Jadi di Indonesia tuh lain dikenal dengan universal access. Jadi universal access. Bahasa Wakinang apa loh? universal access. Iya. Universal akses selalu menyeluruh. Oh iya. Akses itu akses yang menyeluruh. Iya. Jadi seluruh warga negara wajib bisa mengakses itu. Yang pertama itu adalah 100% terhadap air bersih. Jadi jangan diminum juga aja enggak bersih itu. Yang kedua itu 0% kawasan kumuh. Nah ini nih Teh. Sampah-sampah, comberan-comberan, rumah-rumah itu harus segera direnovasi, dibersihkan, ditata sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Yang ketiga itu adalah 100% akses terhadap sanitasi. Sanitasi. Nah, sanitasi itu apa? MCK. Nah, kemudian yang kedua tuh itu cuci-cuci piring tuh. Jadi, Oh ini selalu tersumbat. itu Limbah-limbah dia. kalau tersumbat, coba diperbaiki, Iya, dibenarkan salurannya. Nah, makanya sekarang ini kita sedang berusaha untuk mewujudkan 3 tadi itu. 100% akses terhadap air bersih, 0% kawasan kumuh nih, punya nih, Dan 100% akses terhadap sanitasi. Jadi 100, 100. 100. Cantik sangat ya. Luar biasa. Jadi harus kita capai dalam waktu 2030 tahun 2030 besok. 20-30. Nah, di Kota Pekanbaru sendiri akses kita terhadap air bersih ini baru lebih kurang 10%. Baru 10%. 10% yang akses terhadap air bersih perpipaan. Nah, makanya Ciezi lihat tuh banyak jalan-jalan dibongkar, air bersih di apa? Itu dalam Itu upaya buat kita. apa tuh? Itu upaya kita untuk memenuhi
tiga hal tadi, air bersih, sanitasi, gitu ya. Jadi pesakit-sakit dulu ya sekarang. Sakit-sakit dulu. Ibarat badan nih, Nah. ya, otak kita ini sedang dioperasi Iya. supaya jangan terlalu banyak sumbatan-sumbatan. Ya. Kita alirkan air bersih, kita alirkan air kotor, kita kumpulkan sampah, kita tata rumah, kita tata jalan-jalan lingkungan, ya. Kita tata MCK. Jadi jangan pakai MCK terbang itu loh kayak gini. Di Google, mau tak semalam saya terjumpa plastik, ternyata dia buang MCK itu bang. Kau tahu saya menyuruh-nyuruh. Dengar tuh, dengan Saya sangka kan ada yang lihat. saya Efek kadai. Oi. Antu MCK-nya. Enggak. Apa? Jadi Mandi, MCK mandi. itu dengarkan Pak Kadis tuh. MCK itu tekadai, Ya. itu M pertama tuh mandi. Mau mandi. Nah, jadi limbah mandi. Harum. Kemudian yang kedua cuci, Mandi, cuci. Cuci. Ada. Baju. Ya. res, Ya, cantik emang. beli itu nak. Iya. Beli di pasar bawah. Yang ketiga apa ada? Yang ketiga itu kakus. Kakus. Kakus itu tadi identik dengan sanitasi. Oh, kakus tuh tempat buang cerita. Tidak, apa sih? Iya lah, buang air besar, Pak. Iya, iya. Buang air besar. Iya, iya. Kemudian yang kedua, kan di jalan-jalan awak tuh kini kan sedang digali itu IPAL. IPAL, Hah. instalasi pengolahan air limbah, Iya. itu sanitasi. Mhm. Tapi itu skala domestik, skala kota. Tapi sesungguhnya kami nih kawan-kawan udah membangun juga di pemukiman tuh namanya IPAL komunal. Komunal itu satu IPAL komunal tuh lebih kurang 50 rumah. 50 rumah. Jadi dialirkanlah MCK tuh ke safety tank yang besar. Nanti dari safety tank besar itu bisa disedot pakai mobil sedot tinja, dibuang ke IPAL T. Nah itu teh, jadi Iya. membuangnya itu pakai mobil sedot, jangan pakai WC terbang. Nah, Itu dengar tuh. Ya, itu nasihat tadi Pak. IPAL komunal. Nah, Iya. IPAL komunal. Satu pipa tuh untuk 50 orang. Untuk Gitu 50 ya. orang. Mungkin ente boleh juga. Beberapa tahun terakhir di perumahan-perumahan di Kota Pekanbaru nih, kita udah membangun beberapa IPAL komunal. Jadi kalau di statistiknya itu lebih kurang 5 ribuan sambungan lah. Tapi yang lihat di Sukajadi, di Pasar Kodi, gitu kan lagi digali tuh. Iya, iya. Yang masyarakat banyak marah nih. Bokori yang lucu Pasar Kodi itu kan. Nah itu Gombang-gombang sedang boleh membangun dibangun, IPAL domestik. Jadi ada tiga kota di Indonesia tuh yang menjadi pilot project. IPAL komunal itu. Yang pertama Kota Pekanbaru, Iya. yang kedua Palembang, tiga Makassar. Luar biasa. Nah itu. Jadi orang-orang awak kan kalau ke Malaysia itu nyebut, woi Malaysia itu bersih. Iya. Parit-parit dia nih ikan hidup. Memang betul. Nah, saya ke sana. Satunya itu. Boleh dipancing, Pak. Oh nggak boleh. Tak boleh. Apa dia hidup kalau nggak dipancing? Ditangkap nanti. Masuk jet tuh orang sana tahu. Jadi Kanye nomor. kanye. Ya. Nah, terus kenapa perlu dilakukan itu? Kenapa di Malaysia, di negara-negara maju, ikan-ikan itu bisa hidup Hidup dalam parit. di parit-parit? Karena apa? Karena itu air limbah dengan air bersih itu, air permukaan itu terpisah. Jadi, Iya. Nah, jadi suatu saat nanti Kota Pekanbaru kalau IPAL udah selesai 100%, jadi air hujan itu kan air bersih, Iya. itu masuk ke parit. Nah di parit hiduplah ikan dan lain-lain, hidup lumut dan lain-lain. Terus air MCK mulai dari tadi kakus, mandi, cuci itu dialirkan melalui saluran lain, melalui saluran IPAL domestik tadi yang digali-gali di jalan tuh. Nah, Jadi ada peruntukannya. ada peruntukannya semuanya. ada peruntukannya.
Gunanya apa? Supaya air-air di lingkungan kita tuh terpisah antara bakteri itu. Kan ada bakteri-bakteri yang mengundang Betul. kesehatan, penyakit-penyakit tertentu. Nah, Teh, Ya. lingkungan nih itu menyumbang 40% terhadap kesehatan masyarakat. Setuju. Ya. Oke. Jadi kalau Teh sehat, makan sehat gitu, nyenyak ini segala macam, lingkungan kotor, Teh tetap akan sakit. Iya. Terus sarana kesehatan, ya, rumah sakit, rumah sakit, dokter praktek, puskesmas, segala macam itu hanya menyumbang 20% aja, Cici. Jadi kalau lingkungan kotor, walaupun 100% kita bangun sarana kesehatan tetap tekor kita. Jadi tak ada guna Tak ada sebetulnya. guna. Karena jadi bersinergi yang hebat harusnya. Iya. Ya. Di rumah sakitnya banyak, fasilitas kesehatan banyak, kemudian lingkungan bersih. Berarti ini masyarakat diharuskan juga ikut serta bersinergi. Iya. Ini kenapa nih ini sibuk sangat lalu sana lalu sini. Jadi Terikat saja. mumpung apa nih, Cu? Iya. Mumpung puasa kan. Iya. Jadi ada hadis mengatakan bahwa an-nasofatu minal iman. Iya. Nah, kebersihan itu sebagian daripada Bagian dari iman. Itu sebetulnya bukan ingin tidak bersih, cuma dari faktor kebutuhan. Yang adanya Duit. Iya. Wah, perpaduan antara Duit. yang ditunjukkan kita Nah, itu ini ya. ditambah dengan musim puasa ini sebentar lagi lebaran Pak Kades. Iya. Kemudian tadi mau tengok Pak Kades saja suami cakapnya. Itu yang udah bawa-bawa siapa nama kalau itu? Dia Pak Kadis kata orang tak Iya. kenal maka tak sayang. Dia ke belakang pas orang lain. Iya. Ini kan kami tak tahu kan ini tukang pukul ke asisten ke atau apa ke. Boleh diturunkan Mas kan? Iya. Jadi ini Ikokong, Kevin, Iya. Pak Kevin nih Itu bagian apa yang lo Kabit Perkim, kawasan permukiman. Oh, berarti ini bagian jadi nyogok lingkungan kotor, rumah-rumahan tidak teratur, MCK tidak teratur. Kalau orang-orang tuh juga di bagian dia juga nih orang-orang nih pemulung, pemulung dan lain-lain ya di bagian menjadi bagian dari kerjaan Pak Kevin. Kalau yang ujung tuh Pak Z, Afiza Zakir, ya. Nah, udah Melayu juga nih. Wih kan dari mana? Jadi ini Kabit perumahan. Nah, jadi kalau rumah kena bencana, rumah susun dan lain-lain, Kena banjir. beliau ya. Pening lah Pak Zakir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah penting ya. Yang di belakang siapa? Nih, tukang pukul nih. Kecil badan tukang pukul. Beliau nih nanti kalau nak buku, beliau yang nyiapkan. Oh, berarti dia nih Kan sumpah umum. Oh, macam tu dia Pak Indra macam kami ni lepas syuting nanti dia bagi kami duit. Kita macam tu ya. Sebentar Pak Kadis. Ya. Sebentar. Apa, Teh? Sebentar. Boleh Bulan puasa dah mengada. Bulan puasa dah mengada. Iya, kau nak masuk jantan. Baiklah, mana cik ni orang kan kenal kan kawan. Dah. Nanti dia minta nomor handphone di belakang. Beko dikirim nomornya kayak itu. Sebab sama-sama belum berpunya. Ini pun belum berpunya 3. Cuma Pak Kadis kan permasalahan pemukiman kumuh ni kan, kawasan kumuh ni memang permasalahan semua kota yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia. Walaupun secanggih apa tetap ada. Nah sebetulnya kalau pemerintah kota Pekanbaru ni sekarang ini sudah berapa persen penanganan yang bisa nih Pak Kadis untuk pemukiman kumuh ni? Jadi gini, Cezi, tadi sudah saya jelaskan bahwa di 2017 SK kawasan kumuh kita tuh 113 hektar. 13 hektar, iya. Sampai di tahun 2021 kita udah menyelesaikan tuh lebih kurang 10. bukan sisanya tuh 8,9. Sedikit lagi. Artinya tuh 98% mungkin dari kawasan kumuh yang kita tetapkan di 2017 itu udah kita selesaikan. Kecil je lagi. Jadi apa yang kita lakukan di kawasan kumuh? Yang pertama
Nah, kadai-kadai loh. Ini punya saya. Saya sewakan dengan dia. Saya orang kaya kat sini. Jadi kadai-kadai ini Kenapa? kita rapikan. Oh, dia nak dibantu. Senangnya saya. Bila nak dibantu Pak Kades? Itu dia. Itu melalui kegiatan bedah rumah, ya. Jadi ada pemerintah pusat, ada yang didanai oleh pemerintah provinsi. Itu rumah-rumah yang kurang layak kita renovasi. Kalau rumah kami ini dibedah tak masih patut untuk dibedah nih. Pak. Kalau dilihat-lihat nih, Belum cocok deh. Jangan ikut campur ni cakap. Belum. Jalannya licin, kenapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku. Sangat lagunya sesuai dengan kehidupan mereka berdua. Pak Kades. Ya. Ya Allah makin ramai tengok makin sore makin rame. Betul. Pak Kades tadi belakang siapa? Pak Kades tadi buka baru dah Pak? Nah, ini ada dua budak-budak ganteng nih ya. Terima kasih Pak. Siapa Pak Kades? Yang pertama Heri Rusdi, Oh, Assalamualaikum. Kepala UPT Rusunawa. Nah, jadi kalau Ciezi ke Rumba itu ada sebelah kanan tuh rumah tingkat berapa tuh? Oh, jadi Pak Cini tinggalnya di Rusunawa. Bukan, dia yang punya. Lama tinggal dia. Lepas itu sebelah Terus, lagi? yang sebelah nih kasih mengurusi masalah Mayat. fasilitas, termasuk mayat. Oh, iya. Ya, fasilitas sarana prasarana pemukiman. Tapi tinggal di pemakaman kan? Kan. Nah, jadi kalau Ciezi meninggal. Ete nanti Bukan saya. kalau Ete perlu diantar ke situ nanti dia yang ngurus. Dia tahu mana Pak, kami dah lacok saca angap. Tapi Pak Kades Ete suka sakit. Jadi kalau seandainya Ete ni dia nak ngurus masalah kuburannya, macam mana caranya Pak? Apa itu tadi? Ya, Jadi Dinas Perkim ini juga mengurus beberapa pemakaman ya. Jadi ada beberapa pemakaman yang dikelola oleh pemerintah, itu dikelola oleh Perkim. Contohnya misalnya pemakaman COVID yang di Rumba itu, nah, itu Perkim yang mengurus. Kemudian penataan secara umum pemakaman di Kota Pekanbaru itu kebijakannya ditetapkan oleh Perkim. Nah, mungkin untuk informasi pemakaman nih, kalau Etek namanya tinggi keinginan tahuannya tentang makam nih. Sebab Saya curiga nih Ciezi. Dia ada cerita dengan saya, dia ingin nanti katanya kuburannya itu indah. Makanya dia Tergantung. Coba dijelaskan gimana tuh pemakaman yang kita tangani. Di Perkim sendiri di Kota dengan Teh. Pekanbaru, kita ini Teh mengelola 6 TPU yang milik pemerintah. Itu posisinya ada di Uka, kemudian di Ringin, Sungai Sibam, yang disebut Pak Kadis di Palas, dan Umban Sari, kemudian di Jalan Kuini, serta di Jalan Lokomotif. Nah, itu semua sudah diatur dalam perda maupun perwakonya. Kalau keinginan Etek tadi menjadi indah makamnya, itu agak susah kita wujudkan. Dia ada standarnya. Oh, dah. Dia tak boleh indah, dia Tak boleh. ada standar ya. Berarti tak boleh buat spring bed situ Teh. Dia harus sesuai dengan yang sudah kita atur. Iya. Kita ada di perwakilan. Ukurannya tetap sama kan? Ukurannya semua sudah diatur, jarak, bentuk batu nisannya, kemudian di atasnya ditutupi dengan vegetasi rumput. Ya, kalau dosonya banyak kan kakinya panjang tuh. Panjang lo kuburannya nah. Dilipat sikit. Oh, Nah, pokoknya diatur semua. Kalau mau booking, telepon saya. Nah, itu yang Ente wajib minta nomor handphone. Kevin, salah. Kevin nomor 1 tuh nomor 2. Ya. Cuma kalau kita bercanda
pasal Rusunawa. Rusunawa tuh sebetulnya itu siapa yang patut tinggal sana? Sebab masih banyak masyarakat kita yang hidupnya tuh di kawasan kumuh nih, yang di 8,9% ini kan masih ada di pemukiman kumuh. Nah, syarat-syaratnya apa dan siapa yang wajar dan patut di sana nih? Pakcik yang sana tadi tuh. Ya, Rusunawa. Yang paham Ya, jadi kan Rusunawa kita ini kan ada banyak sebenarnya ya. Jadi ada Rusunawa yang kelola langsung oleh Dinas Perkim itu 2. Di Rejosari ada 3 tower ya. Kemudian di Yosudarso ada 1 tower. Di samping itu ada beberapa Rusunawa juga yang ada di kampus, di Unilag ada. Nah, itu ya, cuma pengelolaannya mungkin dah dikelola oleh kota. Nah, siapa-siapa aja yang boleh masuk di Rusunawa. Kalau sekarang nih, setakat sekarang nih, yang di Rejosari itu 3 tower itu 1 tower diantaranya itu digunakan untuk rumah penanganan isolasi COVID. Oh, ini kena COVID dulu nih. Ini kena COVID ete. Tunggu dulu Pak Kades, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Etek boleh menggalas nggak di situ? Boleh. Etek kan menggalas sindur, tepai, kerupuk-kerupuk jengat, situ tuh boleh kan? Boleh, Teh. Boleh, Jadi, kalau pergi ke Rejosari, tinggal berdiri aja. Ya. Ada simpang berdiri. Ah. Ya kan? Terus? Tengok kiri, tengok kanan, 5 sampai Manggale yang aja. Tenang aja. Nah, jadi semua ada peruntukannya. Ada peruntukannya. Ya. Tapi kalau macam mereka ini kan kesian ya. Kami rumah boleh- tak punya, ekonomi Kami susah. boleh nggak mulung situ gitu maksudnya. Mulung boleh. Kasih Pak. Jadi mungkin siapa yang boleh dan berapa sewanya itu di Rusunawa nih. Nah, mungkin nih Pak Ferry nih sengaja dibawa ke sini. Silakan Ferry. Oh, disewa. Berapa kira-kira kalau untuk kami gratis saja? Boleh dijelaskan Pak Ci? Rusunawa ini kepanjangannya rumah susun sewa. Oh, rumah susun kayak sewa. Sewa. Sewanya memang tarifnya terjangkau. Karena memang Terjangkaunya berapa? mulai dari 175.000 per bulan. Oh, boleh jaga enggak Pak? Nah, itu dah. Diago. Ditawar, boleh ditawar. Sesuai tarifnya mulai dari 175 sampai 275.000 itu per lantai beda. Fasilitasnya Pak Eri? Fasilitasnya mulai dari ruangan ada ruang tamu dan ruang kamar tidur. Sama enggak dengan kuburan tadi ukurannya? Ukurannya lebih kurang 6x4 Pak. Oh, Lumayan. Puas tuh, sampai bola tuh Teh. bisa memulung. Lah bisa. Cuma tepat sasaran tak. Terkadang kan banyak juga masyarakat susah ini tak dapat Erik. Justru itu, dengan ini kita salah satunya mempromosikan sosialisasi untuk masyarakat mau tinggal di Rusunawa. Nah. Belum banyak yang tinggal di sana. Yang tinggal di sana dia lebih kurang setengah dari masyarakat. alokasi yang ada. Oh, apa penyebabnya Pak? Kalau kami boleh tahu. Kenapa minatnya rendah? Mungkin masyarakat masih memilih tinggal di rumah kontrakannya sendiri-sendiri dibanding tinggal di komunal gitu. Jauh nggak tuh Pak ya dari kota dia tuh jauh nggak? Tergantung. Semua itu? Iya, kalau di Rumbai langsung di tepi jalannya Sudarso. Oh gitu. Ramai orang. Mungkin sosialisasinya aja yang belum mungkin ya. Wih, pandai Etik ada ini cakap pandai. Kadang-kadang ada santingnya. Santil mana? Cuma ini Pak Kadis ya kan dari banyak program-program daripada pemerintah Kota Pekanbaru nih kan bukan hal senang untuk mewujudkan seperti pemukiman kumuh tadi yang hanya tinggal 8,9%. Nah cuma ada pro kontra, tentu ada masyarakatnya terkadang yang tak sepaham sependapat. Apa kendala di lapangan nih Pak Kadis? Jadi kan yang pertama kendala kita menangani kawasan kumuh itu tentu pembiayaan. Jadi di kawasan kumuh untuk dijadikan tidak kumuh lagi itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi dari ciri-cirinya sendiri kan kawasan kumuh itu rumahnya nggak teratur, terus sempit, gangnya sempit, rumahnya nggak ada jendela dan lain-lain, itu termasuk salah satu kriteria. Yang kedua air bersihnya nggak ada. Nah jadi kita kadang untuk mengentaskan dari kawasan kumuh ini kita membangun air bersih. Ya, bisa melalui sumur bor, bisa menjadi melalui
air bersih perpipaan kayak PDAM. Betul. Kemudian yang ketiga biasanya infrastruktur jalannya nggak mendukung, jadi becek, berlobang dan lain-lain. Jadi jalan lingkungannya kita tingkatkan. Kemudian MCK tadi, WC dia tuh jangan terbang lagi, kita buatkan WC yang bagus, pembuangannya dibuat komunal gitu ya. Nah kemudian kawasan kumuh tuh biasanya tuh rawan kebakaran. Iya betul. Kan rumah padat, Betul. sumpek, dibuat dari kayu-kayu, banyak gantung-gantung, Iya. gitu kan. Aha. Nah, sehingga ketika ada api langsung terbakar. Makanya kami juga di kawasan kumuh itu membangun hidran. Hidran kalau seandainya terjadi Kebakaran, lekas membantu. lekas ya, membantu, itu. capek. Ya, Iya betul. Karena kadang akses masuk payah. akses kan, masuk Kak, payah. Aha. Nah, makanya itu kita tata dengan baik gitu ya. Nah, kendala-kendala lain mungkin ya dari masyarakat kita sendiri. Masyarakat kita lebih senang hidup di rumah yang lantai 1 ya, di atas tanah di land gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara maju untuk menata lingkungan itu bertingkat ke atas. Betul, bukan ke samping, bukan tapi ke ke samping, atas. sehingga tanahnya ini, lingkungannya ini bisa ditata mungkin menjadi tempat olahraga, tempat rekreasi gitu ya. Nah, tempat-tempat rekreasi ini penting. Kenapa? Walaupun tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi jasa lingkungannya bagus. Ci Ezi. Iya. Nah, kalau Ci lagi suntuk-suntuk, pergi ke kamar atau pergi ke taman? Kalau saya pergi ke taman lah, Taman Pemko Pekanbaru cantik tuh. itu Taman dia. hijau tuh cantik tuh. Cari taman yang ada airnya, bisa kita menanggung ikan di sana. Inilah pikiran salah tuh. Jadi taman-taman kota itu akan mempengaruhi kebahagiaan masyarakat kotanya. Betul. Nah, Betul. itu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat suntuk, sumpek, dia bisa ke taman. Nah, kebahagiaan itu nggak bisa dinilai dengan uang, Keji. Iya. Ya, no money. Nah, ya kan? Jadi kalau kita suntuk nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau kita bahagia nggak bisa dinilai dengan uang. Sehingga para ilmuwan sekarang ini menghitungnya itu dengan jasa lingkungan. Berapa sih jasa lingkungannya? Betul. Nah, jadi harapan kita dengan pemukiman yang bersih, masyarakat bersih, masyarakat secara tatanan sadar, cara membuang sampah kapan, dan lain-lain itu, sehingga kita berharap memang masyarakat kota kita ini bisa hidup tertib, nyaman dan nyaman. Itu dia. Kita bagi tepuk tangan dulu lah. Semua itu belum semua. Penonton. Ada yang tanya dengan Pak Kadis tak? Tak berani tanya. Tak berani tanya Kak. Ada yang tanya dengan Pak Kadis tak? Ayo. Aku tanya ya. Boleh. Kita kan tahu Pak Kades dari 200 dan berapa? 113 kelurahan 84 kelurahan. Ya. Ya. Kawasan pemukiman kumuh yang cenderung kami kok. Berapa persen yang lah dibangun tuh? Jadi Cudarwis dari 80 sekian kelurahan nggak semuanya kumuh. Iya. Nah, tapi kita dari data kita tuh yang paling banyak kumuh itu lebih kurang 8 kecamatan ya, salah satunya Rumbai. Kemudian Senapelan, Tua Madani masuk, Pak Kades? Labu Baru, kemudian Baru Kaki itu ya, Kampung Baru ya. Labu Baru, Baris Kaki, habis Iya. itu Marpoyan Damai masuk. Marpoyan nggak ada. Pak Kadis pintar juga yang duduk di kota saya ini. Siapa itu? Lah S2 tuh Cesi. Iya, pintar nih. Coba dijelasin. Mana aja? Gua pikir suara kami dengar ya Pak Kadis. Coba jelasin Kak. Daerah mana saja yang Dari mana saja? kecamatan? Dari kecamatan itu yang lah terrealisasi. Untuk SK kita tahun 2017 Aha. itu 113 hektar. Ya. Nah, dari tahun 2017 itu dari kita tangani sampai lebih kurang 5 tahun. Itu sisanya tinggal 8,9 hektar lagi. Ya. Nah, di SK kita tahun 2070 itu ada sekitar 13 kecamatan. Ya, antaranya? Itu dia kecamatannya Kampung Baru, Aha. Napelan, Iya. Napelan. Kampung Dalam. Betik itu kelurahan kan? Iya. Betik Kelurahan Sinaplan. Jadi 7 kecamatan, 15
kelurahan. Berarti Bukit Raya tak masuk? Tempat saya. Tua Madani tidak masuk kan, Bu? Jadi banyak ilmu yang kita dapat ya. Jadi Pak Kadis sebetulnya kita nak berlama-lama. Tapi apa daya masa kita ni tak lama. Tapi satu masa kami jemput lagi. Nah, apa yang nak disampaikan sebagai harapan Pak Kadis kepada masyarakat yang tengok rancangan kita hari ini? Jadi harapan kami kepada masyarakat Kota Pekanbaru adalah bagaimana kita mewujudkan pemukiman yang nyaman, aman, tentram. Nah, itu kan ada beberapa aspek, misalnya dari sisi lingkungan ya. Jadi kalau Perkim ini lebih banyak bicara masalah lingkungan, misalnya saluran di lingkungan, jalan di lingkungan, mengelola sampah di lingkungan gitu ya. Nah, ini penting kita ikuti jadwal-jadwalnya. Contoh Cezi, kalau malam-malam kita nih lewat Nangka nih banyak di simpang-simpang tuh sampah menumpuk gitu ya. Jadi mungkin masyarakat tuh kan diberi kesempatan untuk membuang sampah itu dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Nah, jadi kalau udah lewat jam 5 subuh jangan buang sampah situ lagi. Pasti itu nanti akan menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Nah, mungkin harapan kami masyarakat juga harus rajin bergotong royong, Cezi. Karena tak mungkin budak-budaknya membersihkan rumah masing-masing kan gitu ya. Memang kita punya pasukan kuning tuh yang membersihkan parit, membersihkan ini gitu ya. Jadi tapi nggak mungkin seluruh wilayah kota yang 632 kilo ini bisa kita kerjakan semuanya. Mudah-mudahan terwujud ya Pak Kadis ya. Saya dah bawa Pak Kadis kemari ya. Kami tak pergi lagi dengan Pak Kadisnya sama. Kita siap lagi. Pak Kadis himbau lah orang nonton Kampung Belacan Pak Kadis. Semua penonton supaya menonton Kampung Belacan ya Pak Kadis ya. Sampaikan Pak Kadis pada saudara-saudara pemirsa, kepada saudara-saudara dan sanak-sanak, cici dan puan-puan ya. Mari kita meriahkan nih Kampung Belacan nih gitu ya. Jadi Kampung Belacan jangan jadi kawasan kumuh, tapi menjadi kawasan pemukiman yang sehat bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Daya kami nak balik lagi dengan Pak Kadis ya. Pak Kadis kita balik lagi, dah puas semua kan? Assalamualaikum. Orang miskin, kenapa engkau mencintai? Jongkek berarti aku mau balik ke joget lu nyo. Pak RT. Kita siap pulang ke berarti kok nak gadi kok campak deh. Ribu ya? Lah, itu semua sibuk Pak RT mah. Kendaraan beratus yang cantik itu. Pernah serancak tuh. Pernah? Waktu masih gadis. Tapi setelah dilanda pusat seperti ini. Iyo, bantah. Siapa yang mau demi bau? Kok tahu? Demi bau tuh. Iko namanya Ade. Kalau di siku Ade, Iya. kalau di belakang sayang. Sayang sama Inyo. Jangan Oh, betul. Jangan bilang rahasia kita. Terus ya? Oh, jadi ada perselingkuhan dengan Pak RT ya? Sedikit. Ini kabar tak baik di kampung. Tapi untuk tenangan adek coba mina. Kalau menengok nyogo pun tu apa kan? Ibarat Pak Ketua Andika tuh. Andika mana tuh? Andika mana? Andika Pratama. Oh, sama Andika Kang Ilben. Kalau menengok ade itu ibarat es krim jatuh ke bawah. Nah, kok gitu? Iya. Kok gitu? Iya. Bikin meleleh. Ya jadi sayang kan jatuh. Pandai awaknya merayu. Adek, Iya. jangan terpengaruh. Iya. Tadi yang bodoh tadi
Ada yang bertanya-tanya tentang mendaftarkan BRI. Iya, Kebetulan aku tadi didaftarkan sama dek sayang kau. Kalau yang tadi Brimo, dek. Brimo. Brimo tadi. Tadi katanya sih ada yang nanyain tuh. Siapa tadi nanya? Pak RT ngebilang Ambo tadi. nanya nih. Oh, sudah ini. Ambo tadi. Siko aja lah ada 2 R. Ambo Ada dua R. mana benar teh dong? Ah. Siko aja lah ada 2. Situ ada 2. Jadi di Diko. situ ya berarti kelihatan. Kalau tengah sini boleh juga. Boleh. Oh iya, Sekarang boleh. itu ya. Jadi bunyi-bunyi aponya bahasa sombong lah keto bahasa itu sombong itu kok. Kamu kan dapet proyek bodang tadi tepung B apa? Ya kita kan kerja mulung. Iya. Mulung. Jam mulung. Iya mulung. Pengusaha perbotolan. Apa Bu? Kalau dia apa keren? Berusaha perbotolan. Tapi dia Itu kebetulan bodang. banyak lain juga. Oh, gimana cara nyimpan duit tuh yang lebih bagus, Adik? Nyimpan uang itu lebih bagusnya di bank sih. Di Bank Darwis atau Bank Ezi? Bank Boga. BRI. Oh, Bank BRI ya. Iya. Jadi harus di Bank BRI ya. Iya, punya rekening. Bukan rekening, tapi malas ke bank. Aduh, gayanya. Males. Nah, awak kan sibuk proyek banyak kan? Iya, apalagi kan kegiatannya Iya. pengusaha botol, perbotolan ya. Jadi Pasti kesibukan sibuk oleh lah, kemana-mana gitu, mencari botol-botol. Usaha. bisa diwakilkan buat rekening tuh. Gak perlu Ada. diwakilkan, langsung dari handphone aja lewat digital saving. Digital. Ngapain diwakilkan? Ngapain Digital datang? apa? Digital saving. Nengok adik. Digital saving. Jesse, nengok ini Allah jadi apa namanya tuh? Jadi apa? Kayak lolok kok. Adik, jangan menggoda, Dek. Bulan jadi. Ada yang Adik yang macam kalian yang penggoda. Jadi digital Jadi, saving. Iya. Adikku bagi ambulan. Cek malam kalau seandainya adanya di hati Oh, awak. gitu. Udah nebeng. Hah? Ah, neganya. Adik, tenang aja, mereka ini memang laki penggoda. tapi balik lagi ke digital saving itu apa sebetulnya? Mungkin banyak penonton tak paham. Oh, Betul iya. tak, Dek? Apa manfaatnya digital saving itu? Bagaimana cara pemakaiannya? Jelasin ya. Nah. Jadi kalau digital saving itu kita pembukaan rekening nggak perlu datang ke bank lagi, nggak perlu ngantri lagi. Nah itu Iya. persyaratannya juga gampang. Ya. Pakai telepon, pakai telepon. Nah dibukanya itu dari handphone aja, bisa dibuka di mana aja. Telepon Gampang apa kan? yang Kan? 8 8.500 bisa 3310. Handphonenya itu harus Android. Oh, berbasis Android. Android. Oh. Ini kan banyak nih uangnya, pasti bisa dong. Cukup lah untuk beli HP Ada. aja. bisa. Tapi yang ditabung ada oleh. Aduh, beli handphone aja. Iya. Memang Betul ada. Betul, sebab CJ pun datanya lah sama dia. Iya, Cici jadi udah pakai Brimo. Orang kaya. Oh gitu. Jadi kemudian Bu panggil Bu atau Kak atau Panggil Bebek Ade. aja. Ade aja nama Ade aja boleh. Ada aja nama. Gatal. Enggak, bukan gatal sih. Apa nama? Pakai handphone terus. Ya, pakai handphone. Mhm. Nah, nanti di situ ada step by stepnya. Jadi Iya. ada persyaratannya itu KTP dan NPWP Oh, KTP aja? Iya, cukup KTP KTP dan NPWP ada tak? Ada. Yakin? Ah. Pemulung ada NPWP? Yang tidak ada itu Jesse sertifikat. Cezi, Iya saya. pemulung itu ada surat izinnya juga. Surat izin memulung, ya kan? Ya. Itu harus MPWP. Ya. Dikeluarkan oleh mana? PRT kan yang keren. Ah, 2.000 Dua tapi. ribu. Oh, baru tahu saya. Kemudian nanti kan kita nggak perlu ke bank, Ya, kita dari betul. rumah melalui aplikasi tadi. Ya, aplikasi Brimo nanti ada Mhm. di sana Petunjuknya. pembukaan. Iya, ada petunjuknya. Senang kita kalian jadi tidak pernah pun. Wow. Jadi buka aplikasi Brimo tuh Ya. macam ini dibuka tekan. Nanti ada menu di sana. Mas ikuti saja aturan. Ada Namanya fitur-fiturnya. digital saving. Digital Ya, saving. jadi diklik di sana langsung ada tuh pemilihan rekeningnya apa aja ada. Ya, rekening pertama bisa dibuka di sana. Kalau bikin naponya nanti ke ATM-nya? ATM-nya nanti datang ke bank terdekat. Oh, begitu. Itu mesti datang ke bank lah. Ya, kan Oh, jadi dia berupa ATM juga ya? Iya, nanti dia diberikan buku tabungan dan kartu Sama. ATM. Oh, berarti sama, cuma sama, mendaftarnya nanti aja. datang juga. Oh, gitu. Tidak perlu Jadi ngantri sebetulnya- antri. Berarti Sebetulnya karena ini saya tidak pernah solusi untuk biar praktis aja. Ya, benar. Pertama, Nggak perlu biar ke bank. praktis. Nggak perlu antri. Nggak perlu antri Nah. dan juga mengatasi yang namanya COVID nih. Iya. Nah makanya fungsinya sama aja. Sama aja kita datang, kita buka tabungan, ada buku sama kan? Sama. Cuma caranya Kita mendaftar cek ya. Boleh. Nah, Nanti kita dibantu kata ya. PT ya. Nanti gampang, nggak sampai 5 menit
Oke, Nggak besok sampai deh. 5 menit, ya mudah. Ah. Ya. Kering sudah rasanya air mataku, lalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Pak David kok pasti lagunya gantung-gantung. Kuang apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala sama-sama membersihkan tadi sampah-sampah yang berkeliaran di sikot. Dan Woi, woi. sikot sebenarnya tak Ambil, boleh ambil, Sema pencilat kamu ya. Nggak pencilat. Pencilat punya saya. Itu galas saya itu. Pakailah. Masih Ulah habis, masih udah. saya jual ini nakal lama deh Sangko kamu. kaleng, sangko kaleng. Nggak bisa. Kok kalian kosong pula? Nggak, dari sini nakal lama deh kamu saja mah. Memang betul tipunya sana. Ya. Pakai pepatah Yunani kuno ya. Heeh. Daripada menjadi sampah masyarakat, ancak mengambil sampah-sampah di masyarakat. Betul. Oh, tapi nak cenok kau calu ada cedowi. Kenapa ya? Banyak calu lain. Kalau seandainya cedowi itu memang tak mengungit-ungit juga. Cek tanah yang kosong isu ada dompet doket sampion tanah CSI. Tanah kosong ya. Tak tanah kosong do tanah tu memang itu tuh memang dikhususkan untuk kuburan CSI mana? Ladi apa lah kuburan CSI itu di situ kosong. Kenapa nyebut-nyebut nama saya? Saya dengar. CSI kan. Tapi saya dengar nama saya. Nggak CSI CSI. kan. Kejap tadi apa pasal ribut-ribut itu di keluar? Ada Itu kan mencilat galas ada saya. tanah kosong doket samping rumah CSI situ. Nah, itu kan untuk tanah makam CSI sudah kan? Bukan di situ. Kalau tanah saya ada di kawasan kota, tengah kota. Situ belum. Di kota tuh di sawah kali Pak Pagau suo. Di situ beliau ditumpuk-tumpuk sampah. Oh, tidak. Di risiko. Pak RT jangan mengajar yang tak betul. Ambil lagi di sini. Nanti marah orang bagian perkap makaman tahu. Ya, berpikir tadi. CSI. Masalahnya ya, kampung Belacan kok lah mendaftarkan dia di kurang karena dapat penghargaan. Jadi macam tadi itu memalukan. Untung ada Pak RT tadi. Yang buat memalukan itu siapa? Pemulung tadi sama itu. Pak RT kalau nak buruk-buruk Tunggu ini lo kan. panggil kawan wak soang itu ya. Kini lah bapak lah. Oh, ada kawan Laba aku kobek, belum. laba kobek. Oh, panggil lah. Jadi RT ngapa memarah dengan dia? Itu mencilat galas saya. Salah. Salam dia. Jadi karena awak ngambil koci, Apa? jadi bawa, awak sangko kosong, awak ambil cek. Kodenya. Tenang je. Saya orang kaya. Ya. Saya selalu berbagi kepada orang yang susah, orang yang memerlukan. Pak RT tak Ambo susah. bangga dengan adanya CSI. Terima kasih. Jadi daripada waktu ambil punya teh, saya bagi untuk awak. Alhamdulillah, makasih. Jangan ambil punya orang lagi ya. Iya. Ada hak kita, hak yang tak hak kita jangan cuba. Iya, Cik. Ambil. Duitnya ada. Tak, ini untuk pembuka je untuk kalau tu dulu ya. tanah. Jangan ganggu lagi. Terima kasih, Cik. RT tu dia. Jantung. Tu dia. Mudah-mudahan CSI murah rezeki. Selalu diberikan rezeki yang banyak, Amin. berlipat. Semoga masuk surga. Amin. Tapi Amin. jangan Tengok situ, sekarang. tengok situ. Iya. Semoga masuk surga. Iya. Iya. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Mati juga Kan dia. belum. Oh, betul. Tapi hari ini banyak ilmu yang kita dapat. ya. Betul. Ya. Masalah pemukiman kumuh kita dapat Kawasan ilmu. kumuh, ya, Rumah Cik. susun kita dapat ilmu. Betul. Kemudian tadi juga kita dapat ilmu Pemakaman. masalah pemakaman. Iya. Sekian. Jadi itu timbulnya kan. Iya. Sonat terima kasih timbul sama CSI lah. Terima kasih kau tadi. Iya. Siapa tadi Iya. apa-apa Pak Indra. Pak Indra. Kawan lama saya. Kawan lama. Itu dia. Ya, Pak. Pedro Komis aku kadi. Yang Pak Kevin tadi tuh sebenarnya kawan Ambo main kelereng dulu. Cuma nggak nampak Bang tuan boleh nyuruh kan. Di situ tadi kan ada Ambo tadi. Iya. Oh.
Jadi kalau kawasan kampung kita ini macam mana nih Pak RT? Itu apa? Apakah tergolong kumuh atau macam mana? Tadi termasuk kumuh tadi kok. Ikut nggak bisa dia. Ikut Tapi ansip kok. sekarang dah cantik dah. Alhamdulillah lah cantik lah kan. Ala brosur tadi semua warga kan. Ini Sesuai kenapa dengan ini ngangkat-ngangkat tu? Baik semua orang tahu. Pakcik. Kan ada Reza dong. Oh, Cezi. Iya, saya. Sesuai dengan harapan kami tadi kan suruh Ya. gotong royong. Ya. Jadi tadi kami ada sama kawan Ambo tadi Pak RT. Ya. Ada kawan tuh Ambo ajak juga gotong royong. Oh, jepit kawan tuh Boleh. Kawan yang pemulung sama Iya, pemulung boleh. tadi. Jepit. Oh, jepit. Ya. Pede. Jadi so encak kasih kau nak mendirikan MCK tu ya. Cek ah. Tapi kan di desa kita ni dah ada MCK-nya tu. Ya, Dekat ada. samping tu Tapi agak lurus jauh. belok kiri. Ya. Ya tapi agak jauh sekete. Dekat ni je lurusnya belok kiri sikit. Iya nya kadang-kadang yang waktu tu celoko mahal dia ke situ. Oh, pemalu. Makanya pakai aso itu kadang. Ya, saya terpandang. Tapi alhamdulillah Pak RT, Uni, Cik Ezi juga banyak dapat pencerahan dengan kehadiran dari Bapak Perkim kita ya. Ya. Banyak Ya, manfaat. tibonya alhamdulillah tibonya penyelesaian terakhir ada di PRT tu kan. Iya. Kalau betul, PRT betul. tak selesai tu. Betul. Pak RT, entah pukul berapa hari ni saya puasa tahu. Nanti saya nak buka puasa juga. Sama. Ya, tadi saya dah bagi bukaan ya. Ya, Pak RT makasih. buka di mana petang ni? Ambuk buku Aiko sama Pak Angga tadi. Oh, Pak Angga. Pak Angga tadi itu kan bagian perbukaan kan. Iya, betul. Nah, ini Ambuk buku semua. Iya. Uni buka di mana? Di hatiku. Oh, di hati. Apa buat di rumah? Yelah, kita Ya. juga berharap mudah-mudahan peminat kita, penonton kita di mana pun berada. Betul. Petang ni kan banyak nak cari bukaan ya, betul. cari iftar ya. Tapi hati-hati, jaga keselamatan juga. Kalau memang jauh sangat jangan memaksakan diri, buat di rumah aja. Iya. Ngabuburit kan Cezi maksudnya. Betul. Tak perlu dah seandainya daripada macet-macet, Betul. ada di rumah aja deh kan. Betul. Nah, kalau di Kampar tu, kalau bukaannya apa yang biasa cari orang? Yang jelas yang pertama sekali gelopong ango. Gelopong? Cezi. Gelopong apa? Galopung. Golopung tu apa benda? Gelopong ango itu sejenis makanan dari tepung, kemudian diaduk. Persis seperti gelopong yang ada di Celonde-onde. pasaran. Iya. Oh, gelopong. Cuman Ah. kalau yang angonya itu dibuka. Mengangu Nah, terbuka. Menganga ya. Oh. Diisi dengan di dalamnya itu ada gula aren. Oh, iya benar. Sedapnya. Ditambah dengan santan. Ya. Sedapnya. Ada gelopung ondam bagi. Gelopong ondam, gelopong ango. Oh, apa tu? Makanya main ke Kampar. Iya. Nanti bila ada masa Uni, kita main ke Kampar ya. Kita makan semua makanan tradisional Siap, Kampar tu Cik. ya. Betul, betul. Ya, Ini ada tolam nama Cik. Cik nak buka puasa lagi sebab Cik Ji tak buka di rumah. Cik Ji dah buka tempat lain. Berarti Iya, kan iya, jatah iya. lagi. Cik Ji boleh keluar tak? Boleh Cik. Ah, Cuma jadi kita Pak RT kita kita minta rumah izin saya. dulu sama pemirsa. Kita minta izin dengan Iya. pemirsa ya. Pantun boleh pantun. Ya. Pantun. Asyik pantunnya buah pepaya, buah pisang, buah jambu, buah nenas, buah apel. Melambuna. Nama-nama buahan. Apalah ni? Itulah nama-nama buahan. Cik Ji je lah macam tu. Iya. Malompe udah tabanam. Hati-hati kalau berjalan Aha. kaki. Iya. Dari jam 4 sampai jam 6, Kampung Balacan di RTP. TV luar biasa. Lui Lanjut. jalan ke Koto Batin, Bakilok ke Kubang Raya. Ah. Kui badan bukan tersesobatin. Dia tak kodang je pemirsa. Waduh. Lagi Cik Ezi. Masak gulai dalam belanga. Gulai dimasak ikan. Iya. Petang ni Cik Haji sangat bahagia Ha. sebab kejap lagi kita berbuka puasa. Iya. Hai. Gelang kalau ada sumur di ladang, Betul. boleh kita menumpang mandi. Ah. Kalau ada sumur panjang, besok Belacan RTP bosok kembali. Oh. Apa bayi tak izin dulu? Oh, minta izin dulu ya. Iya. Jangan pergi di sana. Lanjut. Makan durian generasi. Iya. Sekian, Terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Bye-bye. Kalau musik kalau dengar. Kering sudah rasanya air mataku, lalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi